Mazmur 139 ayat 13-14 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Sebuah foto bisa sangat bernilai bagi pemiliknya. Karenanya jika sesuatu terjadi atas foto itu, si empunya foto akan berusaha keras untuk kembali menyatukan serpihan-serpihan foto yang terkoyak. Sekalipun foto itu tampaknya tidak sempurna lagi, tetapi nilai dari foto itu tidak akan berubah. Saudara, gambar diri kita mungkin terkoyak dalam arti kurang atau tidak bernilai sempurna oleh karena cemoohan, fitnah, stigma atau cap negatif, dan pengalaman buruk yang disebabkan orang lain atas diri kita. Atau bisa jadi karena berbagai kesalahan dan dosa di masa lalu yang seringkali menghantui hidup di masa ini, sehingga membuat diri merasa minder, rendah diri, bahkan tidak berguna atau tidak berharga. Namun haruslah kita ingat satu hal ini, Tuhan tidak pernah mengurangi satu nilai pun atas diri kita, sebab Ia telah menciptakan kita dengan sangat dahsyat dan ajaib. Jika Tuhan saja menilai diri kita begitu baik tanpa memandang segala kelemahan dan kesalahan kita, mengapa kita harus menilai diri sendiri sedemikian tidak berharga, seperti serpihan foto yang tidak mungkin menghasilkan gambar yang sempurna? Saudara, dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Masa lalu memang tidak bisa diubah. Dan sebagai konsekuensinya, sekarang ini kita harus menuai dari yang sudah ditabur di masa lalu. Tetapi bukan artinya kita terus berpijak pada masa lalu. Sebaliknya, jadikan masa lalu sebagai guru yang baik agar kita tidak jatuh pada kesalahan atau dosa yang sama. Bangkitlah dari segala hal yang bisa merusak citra diri, sebab kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Jikalau kita mau melangkah bersama Tuhan, percayalah bahwa Ia akan menuntun kita untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Di Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Dalam Filipi bab 3, Paulus dengan detail menggambarkan siapa dirinya. Ia tahu persis hal-hal yang pernah menjadi kebanggaan dirinya di masa lalu, sekaligus kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan. Akan tetapi ini semua tidak menjadi penghalang baginya untuk terus maju. Paulus tidak malu mengakui dirinya berdosa atau tidak sempurna. Ia jujur kepada dirinya sendiri, kepada sesama, dan juga kepada Tuhan. Karenanya ia tidak menghakimi dirinya sendiri, tapi menerima semua ketidaksempurnaan diri sebagai bagian dari kehidupannya. Saudara, mungkin masih banyak dari kita yang belum dapat berdamai dengan diri sendiri. Artinya, kita mungkin masih dihantui oleh masa lalu yang kelam atau buruk. Belum dapat menerima segala kekurangan diri atau kesalahan dan dosa di masa lampau. Mari belajar melupakan yang telah di belakang kita. Mari teladan sikap Paulus dengan cara mau mengakui dan menerima segala kekurangan atau kesalahan sebagai bagian dari hidup, lalu melangkah bersama Kristus agar kita bisa terus diperbarui olehnya, sehingga kita tidak lagi terpenjara dalam kekurangan, kegagalan sekaligus dosa dan kesalahan di masa lalu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.